Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ash-shahra sayyida ash-shuhur wa anzala fihi al-Qur'an fa'azzama qadrahu bidzalika wa rafa'ahu wa ajzala fihi al-ihsana bi fathil jinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bima yarkha rabbuhu qad qama wa shoma ramadana khalisan liwajhillahi khairu siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina aradallahu lahumul hidayah fasharha sudurahum lil islami askanahumullahu fasihal jinan. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa Ramadan adalah ibadah yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Karena Allah lah yang langsung akan menilainya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'fin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasanya berkualitas, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, puasa yang tidak berkualitas maka tidak bernilai apa-apa di sisinya. Lantas bagaimana bisa sudah berpuasa kok tidak berkualitas, malah tidak bernilai lagi? Ya, puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, itulah puasa yang tidak berkualitas. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apapun selain daripada lapar dan haus saja. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan puasa kita kali ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama kita, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Paling tidak harus ada rencana, paling tidak harus terprogram. Untuk mengisi kegiatan kita di bulan Ramadan harus ada motivasi untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan niat. Karena sukses itu di awal akan menentukan akhir. Agar puasa kita berkualitas, mari kita atur niat kita berpuasa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Di samping niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan puasa kita sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak keras. Jika seseorang mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Inni shaimun," saya sedang berpuasa. Termasuk juga yang harus kita tinggalkan adalah perkataan palsu. Termasuk juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Selanjutnya termasuk hal-hal yang menyebabkan puasa kita berkualitas adalah bagaimana mempuasakan seluruh anggota tubuh kita, pikiran kita dan hati kita. Bagaimana caranya? Mata. Mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci yang menyebabkan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Lidah. Mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, gunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan menzolimi orang. Mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Mempuasakan tangan dari menzolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Hati. Mempuasakan hati dari penyakit hati seperti iri, dengki, marah, kecintaan yang berlebihan kepada dunia dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya agar puasa kita berkualitas adalah memperbanyak amal sholih. Selama Ramadan seperti tilawatil Quran. Paling tidak 1 bulan 1 Al-Quran. Sekarang sudah hampir melewati hari ke-20. Berarti kita sudah sampai 20 juz. Ingat, one day one juz. Memperbanyak infak, memperbanyak sedekah, mendisiplinkan diri untuk sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, sholawat di masjid. Karena situasi yang sedang tidak memungkinkan, sholatlah di rumah, berjamaah di rumah, pahalanya sama, 27 derajat. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa Ramadan kali ini yang kita lakukan, yang kita tunaikan pada tahun ini lebih berkualitas, lebih bermakna dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan puasa tahun-tahun sebelumnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.